Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang kurban udhiyah bahasa Arabnya di dalam kitab Fathul Qorib yang disarahi kitab Tausyekh karangan Syekh Nawawi. Diterangkan faslun ay hadza faslun fi ahkami udhiyati, menerangkan tentang beberapa hukum kurban udhiyah bidhamil hamzati fil asyuri, dengan memakai dhamma hamzah udhiyah fil asyuri di dalam kaul yang lebih masyhur. Udhiyah itu apa sih? Kurban itu apa sih? Wahia ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayami tasyriki. Yang namanya kurban itu adalah nama bagi sesuatu yang dikurbankan. Minan na'ami nyatane dari hewan ternak. Dari hewan ternak. Jadi tidak boleh berkurban selain hewan ternak. Hewan-hewan yang liar contohnya kayak kijang, terus apalagi yang liar lah, itu tidak diperbolehkan untuk menjadikan kurban. Yang boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan yang diternak gitu ya. Kapan? Yaumi idin nahri, pada hari idun nahri, yaitu idul kurban, idul adha ya. Tidak boleh melaksanakan kurban di hari-hari selain Idul Adha, itu kan ya. Syawal, Muharram, bulan Ramadan itu tidak dinamai dengan kurban gitu ya, tidak boleh. Wa ayami tasyriki, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan haji gitu ya. Jadi waktunya itu kurban adalah hari raya Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 ya, bulan haji. Bila ya lihat, termasuk malamnya pun dihitung malam ke malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13 gitu kan ya, sampai dengan hari ke-13 asar gitu kan, nanti terangkannya. Tuh. Tujuannya apa sih berkurban itu? Taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri bukan karena pamer, bukan karena ingin sesuatu, bukan ingin kaya raya, bukan. Tapi tujuan berkurban itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi, annahu yakfi iraqatud dami walau min dujajatin au iwazin. Kata Ibnu Abbas mengatakan cukup ya mengalirkan darah dalam kurung kurban walau min dujajatin, meskipun dari ayam jago, au iwazin atau angsa. Wah iya. Ini Ibnu Abbas pendapatnya boleh berkurban memakainya itu ayam jago ataupun angsa, ya Allah. Ini lanjut nih. Wa kana Syekh Muhammad Al-Fadhali ya'murul faqira bi taqlidihi. Syekh Muhammad Al-Fadhali itu memerintahkan orang-orang fakir, orang yang tidak punya uang lah, orang yang tidak mampu membeli unta, membeli sapi, membeli kambing, untuk bertaklid, untuk mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas memerintahkan itu bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk membeli unta, sapi, kambing, untuk kurbannya memakai ayam jago ataupun angsa gitu kan. Ada pendapatnya. Tapi kalau yang kaya raya itu tidak diperbolehkan, kayak ini bagi yang tidak mampu saja gitu kan ya. Wa yuqasu 'alal udhiyati al-aqiqatu ya. Para ulama mengkiaskan ya, kurban dengan akikah. Sama dengan akikah pun, kalau seandainya tidak mampu membeli kambing semuanya, maka
boleh akikahnya menyembelih ayam jago ataupun angsa gitu kan. Jadi akikah itu dikiaskan, disamakan dengan udhiyah, dengan kurban. Fayajuzu liman lam yaktir ala thamani syati ayyauqu ala waladihi bidikati. Diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu ya untuk membeli hewan ya, kambing, boleh mengakikahkan untuk anaknya dengan ayam jantan ataupun ayam jago. Ayam jago boleh ya. Dasarnya apa? Ala madhab Ibni Abbasin, berdasarkan madhabnya Ibni Abbas ya. Kama qaulahu Syekh Muhammad Al-Fadhali, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali. Boleh bagi orang yang tidak mampu melaksanakan akikahnya pakai kambing biasanya. Kalau laki-laki 2, perempuan 1, maka boleh berakikah menggunakan menyembelih ayam jantan, ayam jago. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Itu dikuatkan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali. Terus hukum udhiyah itu apa sih? Hukum berkurban itu apa sih? Wal udhiyatu ay fi'luha sunnatun muakkadatun. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan sekali, sangat dianjurkan. Bagi siapa sih sunnah muakkadnya? Li muslimin, bagi orang Islam. Bagi yang bukan Islam, non muslim, maka tidak berkewajiban, tidak sunnah muakkadnya. Baligin, yang sudah balik ya, laki-laki perempuan umur 9 tahun, laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah keluar haid, itu sudah balik. Bagaimana kalau seandainya anak kecil anak kecil belum balik tapi sudah kurban? Tetap sah, tapi masuknya ke sodakoh dia, enggak termasuk ke udhiyah, karena syarat daripada udhiyah kurban adalah yang sudah balik, akilin, yang berakal ya. Tidak boleh mengatasnamakan kurbannya itu kepada orang gila, enggak ya. Hurrin walau muba'adun ya, merdeka meskipun muba'ad ya, sebagiannya merdeka, sebagiannya masih budak gitu. Alal kifayati ya, mencakup ke kifayah gitu kan, artinya sunnah muakkad tapi kifayah. Contohnya bagaimana sih? Contohnya in ta'addad ahlul baiti wa hum man istama'u fil 'aisyati wal usrati. Apabila dari penduduk rumahnya itu ya banyak keluarganya lah ya. In ta'addad ahlul baiti, lamun tu wilang-wilang siapa ahli bait. Ahli baitnya itu penduduknya banyak gitu kan, ada menantu, ada cucu, ponakan dan sebagainya ya, itu berkumpul dalam satu rumah fil isyati wal usrati, dalam kehidupannya dan pergaulannya. Maksudnya bagaimana? Faida atabiha wahidun min ahli baitin kafang jamihim. Apabila salah satu keluarga itu ya, dalam satu keluarga itu ada satu saja yang berkurban, maka mencukupi untuk semuanya ya, mewakili untuk semuanya. Tapi dengan syarat fi sukuti thalabi la fi husuli thawabiyya. Dan dalam mencukupi semuanya itu artinya gugur ya, gugur anjurannya, bukan hasil pahalanya. Tetap yang dapat pahalanya itu adalah orang yang berkurban gitu kan. Enggak semuanya sekeluarga itu dapat pahala, enggak. Tetap yang dapat pahala itu yang berkurban, tapi semuanya itu, sekeluarganya itu gugur dalam anjurannya saja ya. Wahya sunnatu ainin. Maka dalam demikian itu termasuk sunnah ain gitu, sunnah yang sendiri-sendiri. Wala tajibul udhiyatu al-ityanu biha illa bin nadari. Tidak wajib berkurban kecuali dengan nazar. Ya, nazar bisa wajib hukumnya karena nazar. Kurban bisa wajib hukumnya dengan nazar. Kalau saya keterima pekerjaan, nanti saya akan berkurban, nazar dan berkurban, maka hukumnya wajib nazar. Kalau anak saya lulus sekolah contohnya, kalau saya punya rumah, saya bernazar mau
berkurban, maka kurbannya wajib, bukan sunnah muakkad lagi. Itulah sekelumit tentang hukum-hukum pengertian daripada kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.